Hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Kita buka di kitab 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ke 8. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwaku baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudaraku. Sekalipun mereka adalah orang-orang asing, mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu jika engkau menolong mereka, dan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Bila kita memperhatikan ayat di atas, maka kita mengetahui bahwa surat Yohanes itu merupakan juga ucapan terima kasih atas apa yang sudah dikerjakan oleh Gayus. Latar belakang kisahnya itu seperti ini. Ada beberapa hamba Tuhan pemberita Injil yang melewati daerah itu. Gayus menyambut mereka dalam perjalanan mereka. Setidak-tidaknya Gayus menjamu mereka makan, bahkan memberi tumpangan. Rupanya apa yang dilakukan oleh Gayus ini sungguh memberkati para penginjil tersebut, sehingga ketika mereka kembali, mereka bersaksi, dan Yohanes mengenal Gayus, bersuka cita akan kesaksian itu. Ada beberapa hal yang menonjol dalam kehidupan Gayus. Pertama, Gayus hidup dalam kebenaran. Ini merupakan dasar. Apapun yang kita perbuat, jika kita di dalam kebenaran, maka kita akan menghasilkan yang baik. Jadi panggilan kita yang utama adalah hidup dalam kebenaran. Jangan hanya sekali-kali menerima kebenaran, apalagi hanya sekali menerima kebenaran. Karena Alkitab mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ini merupakan hal dasar yang membuat Yohanes bersukacita dalam kehidupan Gayus. Yang kedua, Gayus menolong para utusan Injil ketika melewati daerahnya di dalam perjalanan mereka. Apa yang mereka lakukan oleh Gayus ini dipandang Yohanes sebagai hal yang baik sekali. Baik sekali perbuatan itu, kata Yohanes. Jadi menolong atau membantu hamba Tuhan yang sedang memberitakan Injil merupakan hal yang baik. Ini hanya terjadi pada orang yang hidupnya diberkati dan yang hidupnya di dalam kebenaran. Jika kita hidup di dalam kebenaran dan menikmati berkat Tuhan, jangan lupa untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Gayus. Berikanlah dukungan untuk pekabaran Injil, karena hal ini merupakan disebut di dalam Alkitab sebagai hal yang baik sekali. Yang ketiga, menolong para penginjil yang sedang bertugas adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang mencoba menolong pemberita Injil, tetapi dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gayus melakukan hal itu dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hal ini ia menolong para penginjil ketika mereka di tengah perjalanan melintasi daerahnya. Mereka ditolong segala kebutuhannya, sehingga rombongan itu kuat lagi melanjutkan tugas mereka sebagai pemberita Injil. Keempat, rombongan penginjil itu berangkat dengan tidak menerima sesuatu apapun dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jelas tidak mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan akan antusias dengan pemberitaan firman. Tidak mungkin orang yang belum diselamatkan akan antusias dengan pemberita keselamatan. Yang antusias adalah kita yang sudah menerima kabar baik tersebut. Kitalah yang seharusnya antusias terhadap upaya pemberitaan Injil atau kabar baik. Oleh karena itu Yohanes berkata, Gayus, jika bukan kita, lalu siapa lagi yang akan menolong mereka? Karena kamu sudah menolong mereka, itu merupakan hal baik, dan caramu itu berkenan di hadapan Tuhan. Jika Anda ingin selalu berkenan di hadapan Tuhan, Alkitab menunjukkan inilah salah satu cara berkenan di hadapan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, Gayus menolong pemberita Injil itu
disebutkan ia ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil untuk kebenaran. Seorang hamba Tuhan tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan mitra atau anak-anak Tuhan yang mau berkata, saya ambil bagian dalam pemberitaan kebenaran. Sehingga saya pun percaya bahwa di surga kelak buah yang muncul dari pemberitaan Injil atau hamba Tuhan tidak semata-mata buah dari yang bersangkutan saja. Saya percaya buah itu juga berasal dari mereka yang dengan kekayaan mereka ambil bagian dalam pemberitaan kebenaran. Karena itu, sewaktu Gayus membantu mereka, Yohanes mengatakan, kita boleh ambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi, betapa luar biasanya jika kita bisa melibatkan diri di dalam pemberitaan kebenaran melalui persembahan harta kekayaan kita yang dengan sukacita kita korbankan. Coba kita cermati apa yang dilakukan Yesus dalam hal yang serupa. Buka sebentar di Matius pasal yang ke-10, ayat 1, ayat 5, ayat 40 sampai 42. Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke kanan, ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah yang benar. Upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Jadi ketika Yesus mengutus para hambanya, maka orang menerima mereka tidak akan kehilangan upah mereka. Jika kita menerima nabi sebagai nabi, maka kita akan menerima upah nabi. Berarti di kemudian hari kelak, apa yang diterima oleh nabi itu dari Tuhan juga akan diterima oleh mereka yang membantu dalam pelayanan. Jadi saya mendorong Anda sekalian, marilah kita mengerjakan bagian kita. Jika Anda sudah menikmati berkat Tuhan, maka ingatlah bahwa di bagian lain bumi ini masih banyak orang yang memerlukan kabar baik. Kewajiban kita adalah ambil bagian dengan apa yang ada pada kita. Dengan kekayaan yang dipercayakan kepada kita. Lakukanlah bagian kita. Dan saya percaya itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan, sebagaimana Tuhan berkenan juga kepada Gayus. Buka sebentar di Filipi 4 ayat 15 sampai 20. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, kepada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Tapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demi dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jika mereka memberi untuk pelayanan Paulus, maka mereka akan juga menerima dan diberkati bersama-sama dengan Paulus. Paulus juga mengatakan hal yang sama kepada jemaat Filipi, yaitu jika mereka mengerjakan hal tersebut, maka Tuhan juga akan berkenan. Bahkan Tuhan yang disukakan akan memenuhi segala keperluan mereka dan keperluan kita juga bila kita mendukung pekerjaan pemberitaan Injil. Bapak Ibu tidak bisa jago khotbah, Bapak Ibu tidak jago sharing firman, atau mungkin Bapak Ibu tidak pelayanan mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit, atau melayani orang sakit, atau pelayanan penginjilan ke desa-desa atau ke bangsa-bangsa. Tapi Bapak Ibu bisa melayani dengan berkat yang Bapak Ibu terima. Melayani dengan uang untuk memberitakan pekabaran Injil, mendukung pelayanan
pekabaran Injil. Dan apa yang hamba Tuhan terima dari pelayanan, dari upah pelayanan mereka, ketika kita juga ikut terlibat dalam membiayain pekerjaan Tuhan, kita pun akan menerima upah yang sama. Amin. God bless you. Tuhan memberkati. Selamat menabur.